Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Minci Bari. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang mengucap syukur terima kasih, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah melindungi kami dalam sepanjang tidur kami, hingga pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan masih memberi napas kehidupan yang baru di hari yang baru ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan beri hikmat dan pengetahuan untuk memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di saat ini, terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 23. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu Hidup sebagai Pembawa Pengampunan. Shalom, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 20 ayat 23 adalah bagian dari peristiwa yang biasa setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid yang ketakutan dan mengurung diri di dalam pertemuan itu. Yesus tidak hanya menenangkan mereka, tetapi juga memberikan misi penting untuk menjadi alat pengampunan bagi dunia yang berdosa. Apakah yang kita harus ketahui tentang pengampunan? Yang pertama, pengampunan adalah kuasa Allah yang diberikan kepada gereja. Atau kita dapat lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata, "Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kemudian ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat 23 menjadi kelanjutan langsung dari kuasa yang diberikan melalui Roh Kudus. Artinya, pengampunan dosa tetap berasal dari Allah, tetapi Allah mempercayakan gerejanya untuk menyampaikan pesan pengampunan itu
Kita dipanggil bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, Injil adalah kabar pengampunan bagi dunia yang berdosa. Yesus datang bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ketika kita memberitakan Injil, kita sebenarnya menyampaikan bahwa setiap orang berdosa bisa diampuni jika mereka percaya kepada Yesus. Sebaiknya, jika seseorang menolak Injil, maka dosanya tetap ada. Jadi, ayat ini menekankan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar keselamatan dengan benar. Yang ketiga, peran Roh Kudus dalam pelayanan pengampunan. Yesus memberikan Roh Kudus terlebih dahulu sebelum berbicara tentang pengampunan dosa. Ini menegaskan bahwa pelayanan rohani tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Kita butuh tuntunan dan kuasa Roh Kudus untuk memahami siapa yang sungguh bertobat dan untuk menyampaikan pengampunan Allah dengan kasih dan kebenaran. Yang keempat, hidup kita harus mencerminkan kasih dan pengampunan Allah. Selain memberitakan Injil secara verbal, kita juga harus hidup sebagai orang yang murah hati, tidak menyimpan dendam, dan siap mengampuni. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, kita sedang menunjukkan karakter Kristus yang hidup dalam diri kita. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan dari Yohanes yang kita baca pada pagi ini adalah panggilan bagi kita semua untuk hidup sebagai alat pengampunan Allah. Dunia ini penuh luka, kepahitan, dan dosa. Tapi Tuhan memanggil kita, orang-orang biasa, untuk membawa pesan luar biasa. Di dalam Kristus ada pengampunan yang sejati. Untuk mengaplikasi firman Tuhan ini, kita perlu bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita menjadi saksi yang menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya? Apakah hidup kita mencerminkan kasih pengampunan Allah? Jawabannya ada di setiap kita masing-masing sebagai renungan bagi kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, sebab Engkau Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Suci. Mengawali aktivitas kami jemaat Ebenezer, kami sudah mendengar firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk hidup merendahkan diri seperti Yesus, untuk hidup saling mengampuni. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan-Mu bagi hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua dan syemasi, dan semua yang terlibat membawa diri dalam pelayanan-Mu, sampai jemaat-Mu di jemaat Ebenezer. Tuhan berkati dalam panggilan dan pelayanan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa
buat kehidupan seluruh anggota Jemaat Ebenezer. Tuhan berkati yang ada dalam kesakitan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga yang ada dalam pekerjaan, apapun itu pekerjaannya, Tuhan berkati, beri sehat kuat kepadanya. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati, beri hikmat dan bijaksana, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.